Ayo mengamati. Amati gambar berikut. Buatlah pertanyaan tentang gambar. Perhatikan contoh berikut. Apa yang dilakukan Siti dan kedua orang tuanya? Siapa nama ayah dan ibu Siti? Mengapa Siti sangat patuh kepada kedua orang tuanya? Bagaimana perasaan Siti saat berkumpul bersama kedua orang tuanya? Kalian bisa membuat pertanyaan tentang gambar sesuai dengan kreativitasmu. Sekarang ayo membaca. Kasih sayang di rumah. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagai manusia, kita wajib saling mengasihi dan menyayangi. Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita. Di dalam setiap kewajiban selalu ada hak yang kita dapatkan. Kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Akan tetapi, masih ada orang yang tidak melaksanakan kewajibannya. Setiap orang harus melaksanakan kewajiban. Sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Menyayangi orang tua, berterima kasih kepadanya, dan mendoakannya merupakan kewajiban setiap anak. Kamu harus bersyukur karena orang tuamu menyayangimu. Mereka juga selalu menjaga dan mendoakanmu. Jadi, setiap orang harus menjalankan kewajibannya. Laksanakanlah kewajibanmu, maka kamu akan menerima hakmu. Perhatikan teks kasih sayang di rumah. Garis bawahilah kalimat saran yang kamu temukan, lalu bacalah dengan nyaring. Perhatikan, ini adalah contoh kalimat saran yang terdapat pada teks kasih sayang di rumah. Sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Kamu harus bersyukur karena orang tuamu menyayangimu. Selanjutnya, ayo menulis. Bacalah hak-hak yang didapat Siti pada tabel di bawah ini. Tuliskan saran yang seharusnya Siti lakukan. Mendapat kasih sayang dari ayah ibu. Saran, sayangilah ayah ibumu. Mendapat perawatan ayah ibu. Saran, bersyukurlah dengan cara selalu mendoakan ayah dan ibumu. Mendapat waktu bermain bersama ayah ibu. Saran, manfaatkanlah waktu untuk bermain bersama ayah dan ibu. Dapat bercerita kepada ayah ibu. Saran, berceritalah dengan kata-kata yang sopan kepada ayah dan ibu. Mendapat perhatian ayah ibu saat belajar. Saran, belajarlah dengan tekun untuk membahagiakan ayah dan ibu. Mendapat bantuan ayah ibu saat kesulitan. Saran, mintalah bantuan kepada ayah dan ibu menggunakan tutur kata yang sopan. Kalian bisa menuliskan kalimat saran sesuai dengan kreativitasmu. Sekarang ayo berlatih. Siti mengamati kalender di rumahnya. Siti menghitung dalam 1 tahun ada 365 hari. Siti menggunakan banyak waktunya belajar di sekolah. Ketika libur, Siti belajar bersama kedua orang tuanya di rumah. Berapa hari Siti belajar di sekolah? Berapa hari Siti belajar bersama orang tuanya? Amati contoh kemungkinan berikut ini. Tuliskan 5 kemungkinan lain di bawah contoh. Jumlah hari belajar 365 hari. Hari belajar di sekolah 250 hari. Hari belajar di rumah
115 hari. Jadi, hari belajar di sekolah ditambah hari belajar di rumah sama dengan 365 hari. Kemungkinan berikutnya adalah hari belajar di sekolah 200 hari. Lalu, berapakah hari belajar di rumah? Kita bisa mengurangkan jumlah semua hari, yaitu 365 dikurangi hari belajar di sekolah, yaitu 200 hari. Kurangkan mulai satuan. 5 kurangi 0 sama dengan 5. 6 kurangi 0 sama dengan 6. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Jadi hari belajar di rumah 165 hari. Kemungkinan berikutnya, hari belajar di sekolah 215 hari. Hari belajar di rumah, maka 365 dikurangi 215. Kurangkan mulai satuan. 5 kurangi 5 sama dengan 0. 6 dikurangi 1 sama dengan 5. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Jadi, hari belajar di rumah 150 hari. Kemungkinan berikutnya, hari belajar di sekolah 260 hari. Maka, hari belajar di rumah adalah 365 dikurangi 260. Kurangkan mulai satuan. 5 kurangi 0 sama dengan 5. 6 kurangi 6 sama dengan 0. 3 kurangi 2 sama dengan 1. Jadi, hari belajar di rumah 105 hari. Kemungkinan berikutnya, hari belajar di sekolah 225 hari. Maka hari belajar di rumah adalah 365 dikurangi 225. Kurangkan mulai satuan. 5 kurangi 5 sama dengan 0. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. 3 kurangi 2 sama dengan 1. Jadi, hari belajar di rumah adalah 140 hari. Kalian bisa menuliskan kemungkinan-kemungkinan yang lain antara hari belajar di sekolah dan hari belajar di rumah. Yang terpenting adalah hari belajar di sekolah ditambah hari belajar di rumah sama dengan 365 hari atau 1 tahun. Selanjutnya, ayo mencoba. Amati kembali cerita tentang hari belajar Siti. Tentukanlah jumlah hari belajar yang berbeda. Lalu, tentukan banyak hari belajar Siti di sekolah dan di rumah. Cara mengerjakan soal ini adalah sama dengan cara mengerjakan pada soal sebelumnya. Kalian bisa menentukan hari belajar di sekolah dan juga hari belajar di rumah. Yang perlu kalian perhatikan adalah jumlah hari belajar di sekolah ditambah hari belajar di rumah sama dengan jumlah hari belajar. Silahkan kalian tentukan sendiri jumlah hari belajarnya. Lalu bagilah menjadi hari belajar di sekolah dan hari belajar di rumah. Selamat mengerjakan! Selanjutnya, ayo mengamati. Kamu tentu sangat senang mendapatkan perhatian dari orang tua. Kamu dapat menyampaikan rasa sayangmu dengan menyanyi. Tahukah kamu lagu Jika Ibuku Tua Nanti? Amati liriknya. Cobalah nyanyikan sesuai kreasimu. Perhatikan gurumu bernyanyi. Ikuti perlahan-lahan dengan irama yang benar. Agar senang selalu.
Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Makan tumis dicampur tahu. Anak manis tebarkan senyummu. Bye-bye.